Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa Putri Budiawan dengan NIM 11046230229. Pada pertemuan pertama kali ini, kami diberikan tugas untuk menjelaskan mengenai materi media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas seputar definisi terlebih dahulu. Yang pertama, definisi media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala bentuk sarana, alat, materi, perangkat lunak, dan perangkat keras, serta fisik orang yang dapat menyalurkan informasi dan pesan untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan teknologi pembelajaran itu merujuk pada penggunaan berbagai teknologi termasuk media pembelajaran sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memfasilitasi proses pembelajaran. Yang kedua, kita akan membahas seputar dasar-dasar media dan teknologi pembelajaran. Yang pertama, ada penyesuaian dengan kebutuhan. Penyesuaian dengan kebutuhan merupakan salah satu dasar penting dalam penggunaan media dan teknologi pembelajaran. Hal ini mengacu pada kemampuan untuk menyesuaikan penggunaan teknologi pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik secara individual. Yang kedua, ada desain instruksional. Desain instruksional ini proses sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan juga mengevaluasi program pembelajaran atau pengalaman pembelajaran tertentu. Yang ketiga, ada pemahaman tentang media pembelajaran. Pemahaman terhadap media pembelajaran itu melibatkan pengenalan, penilaian, dan penerapan berbagai alat, teknologi, atau materi yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Yang terakhir atau yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Proses ini sistemnya adalah sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi individu. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas seputar dengan teori. Teori pembelajaran berfungsi sebagai landasan di mana prinsip-prinsip desain pembelajaran dibangun, membimbing pendidik dalam mengembangkan pengalaman belajar yang efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar teori pembelajaran, pendidik dapat merancang bahan acara yang selaras dengan cara peserta didik memperoleh dan mempertahankan pengetahuan. Nah, melanjutkan tadi seputar teori pembelajaran, selanjutnya yang kita bahas adalah prinsip teori pembelajaran pada orang dewasa. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu mengacu pada kemampuan dan keinginan orang-orang dewasa untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Ketika merancang media pembelajaran untuk orang dewasa, penting untuk memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan pengalaman mandiri. Yang kedua, ada keterlibatan aktif dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Media pembelajaran harus memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi langsung, pemecahan masalah, dan refleksi, sehingga memungkinkan pembelajar dewasa untuk secara aktif terlibat dalam konten dan membangun pemahaman mereka. Yang ketiga, ada relevansi dan penerapan praktis. Relevansi dan penerapan praktis pada orang dewasa ini dilakukan agar orang dewasa itu merasa termotivasi untuk terlibat dalam pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan pribadi dan profesional mereka dan memiliki penerapan praktis. Saat merancang media pembelajaran, penting untuk membuat hubungan antara konten dan pengalaman, minat, dan tujuan peserta didik di dunia nyata. Yang terakhir ada pembelajaran kolaboratif dan interaksi teman sebaya. Media pembelajaran ini hanya memfasilitasi peluang pembelajaran kolaboratif dan interaksi teman sebaya, menumbuhkan rasa kebersamaan dan pembelajaran secara kolektif. Hal ini mungkin melibatkan penggabungan forum diskusi, proyek kelompok, dan mekanisme umpan balik rekan ke dalam platform media pembelajaran. Selanjutnya, contoh media dan teknologi pembelajaran. Yang pertama, ada Learning Management System atau LMS. Di Universitas Negeri Jakarta, kita kan juga menggunakan ini ya, untuk mata kuliah umum yang memang sampai sekarang masih dilakukan secara online.
Nah, untuk LMS ini adalah platform digital yang digunakan untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mengacak program pembelajaran secara daring. LMS ini biasanya digunakan oleh lembaga pendidikan, organisasi, perusahaan, dan institusi lainnya. Yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini biasanya digunakan sebagai alat menyampaikan informasi berupa video, mulai dari video presentasi, demonstrasi, animasi, hingga dokumenter. Selanjutnya ada e-book dan materi digital. E-book dan materi digital merupakan bentuk video pembelajaran yang menggunakan format digital untuk menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada pembaca. Materi digital ini dapat diakses dan dibaca secara elektronik melalui perangkat digital seperti komputer, tablet, ataupun ponsel. Yang terakhir ada podcast dan audio pembelajaran. Nah, biasanya media pembelajaran ini hanya dalam bentuk audio yang digunakan untuk menyampaikan informasi, konsep, atau keterampilan kepada pendengar. Berbeda dengan video pembelajaran yang menggunakan visual, podcast dan audio pembelajaran hanya mengandalkan audio saja. Selanjutnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah integrasi efektif media pembelajaran dan teknologi pembelajaran. Di sini kita bisa melihat dari contoh-contoh yang sudah disediakan. Yang pertama ada contoh dari online learning yang digunakan oleh Universitas Negeri Jakarta. Terus yang selanjutnya ada contoh dari bentuk video pembelajaran yang digunakan oleh aplikasi Kuiper. Terus selanjutnya ada kumpulan buku yang dapat diakses secara digital. Dan yang terakhir ada podcast yang bisa diakses melalui aplikasi Spotify. Nah, yang tertera dalam gambar ini semua merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, rasa ketertarikan peserta didik, dan konsep interaktif dengan antar peserta didik itu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan media pembelajaran atau teknologi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi